Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya dengan video-video sebelumnya. Nah, di video ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman dan menjelaskan apa sih itu ilmu lembaga sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Mundaningsi, saya dari kelas 10 ataupun bisa disebut dengan kelas 1 SMA. Asal sekolah saya, Sekolah SMA Negeri 1 Sebamban. Di video kali ini, saya akan bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Teman-teman tahu nggak sih apa pengertian lembaga sosial? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa lembaga sosial merupakan norma dan aturan yang menyetarakan ataupun yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga menciptakan keteraturan hidup bersama. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu arti lembaga sosial? Kita lanjut yang kedua, yaitu jenis-jenis lembaga sosial. Teman-teman pasti bertanya, emang ada ya jenis-jenis lembaga sosial? Ada dong, bukan dengan makhluk hidup aja, dengan jenis-jenis dengan perempuan, laki-laki, dan sebagainya. Lembaga sosial juga memiliki loh jenis-jenisnya. Salah satunya yaitu lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga ekonomi. Teman-teman tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan lembaga keluarga? Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian. Lembaga keluarga itu bisa kita sebut dengan ayah, ibu, adik, saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Nah, sedangkan lembaga politik itu gimana sih, Kak? Nah, ini dia. Lembaga politik itu bisa kita sebut dengan menjadikan sarana untuk mewujudkan ataupun untuk mendapatkan kekuasaan yang setara. Nah, yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu seperti apa sih, Kak? Nah, lembaga pendidikan itu yaitu seperti jenjang kita bersekolah. Itu jenjang tingkat SD, jenjang tingkat SMP, dan jenjang tingkat SMA maupun perkuliahan. Seperti saya ada di jenjang SMA kelas 1 SMA. Nah, selanjutnya yaitu lembaga agama. Kak, lembaga agama seperti apa ya? Nah, lembaga agama itu bisa kita sebut dengan lembaga agama Islam, agama Kristen, dan agama Katolik. Nah, saya sudah tahu kan teman-teman sekalian saya memiliki agama apa? Saya sudah pakai kerudung loh, berarti saya memiliki agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu adalah lembaga ekonomi. Kak, gimana sih itu lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi itu bisa kita sebut dengan kegiatan distribusi ataupun produksi penghasilan uang dari suatu perusahaan ataupun dari suatu toko. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu ciri-ciri lembaga. Kak, ribet banget sih. Masa lembaga sosial juga harus memiliki ciri-ciri sih? Kayak ciri-ciri manusia, tinggi, putih gitu kan, ataupun gendut, kurus gitu kan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa lembaga sosial juga memiliki ciri-ciri loh. Salah satunya yaitu memiliki simbol khas, memiliki alat perlengkapan, memiliki ideologi atau pemikiran, memiliki tujuan khusus ataupun memiliki suatu tujuan yang jelas. Yang terakhir yaitu memiliki norma dan saksi. Teman-teman sudah pernah tahu kan apa itu ciri-ciri lembaga sosial? Bukan hanya manusia yang memiliki ciri-ciri, namun lembaga sosial juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Nah, kita lanjut yang keempat yaitu fungsi dari lembaga sosial. Ribet banget sih, masa lembaga sosial harus memiliki fungsi ya kan? Nah, di sini kakak akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa fungsi dari lembaga sosial kakak akan memberikan contohnya hanya 2 saja. Itu suatu tempat yang dijadikan tempat pembelajaran. Nah, tempat pembelajaran yang dimaksud yaitu kita akan membangun suatu gedung untuk menciptakan suatu sekolah untuk pembelajaran satu siswa dan siswi. Yang kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat ataupun mewujudkan keutuhan masyarakat. Kak, yang dimaksud mewujudkan keutuhan masyarakat gimana sih? Nah, kita petik dari kata keutuhan yang artinya mengutuhkan ataupun menyetarakan dari yang tidak baik menjadi suatu hal yang baik. Contohnya, kakak ada membuat di samping kakak di sini ada gambar yaitu warga ataupun masyarakat yang sedang
berinteraksi ataupun bergotong royong bekerja sama untuk mewujudkan suatu jalan yang buruk menjadi suatu jalan yang sempurna. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah tahu kan apa fungsi-fungsinya? Jika teman-teman belum pada ngerti, teman-teman bisa kok lihat gambar di samping ini. Jadi teman-teman mudah memahaminya. Nah, yang kelima kita lanjut yaitu dampak lembaga sosial. Lembaga sosial juga memiliki dampak loh teman-teman. Nah, apa sih dampak lembaga sosial? Jika tidak adanya suatu lembaga sosial, maka manusia ataupun masyarakat akan kacau ataupun bisa kita sebut dengan akan hancur. Karena sepenting itu loh lembaga sosial bagi masyarakat. Teman-teman kan sudah tahu kan bahwa jika ketidakadanya lembaga sosial bagi masyarakat, masyarakat akan hancur. Oke, kita lanjut next yang ke-7. Yang ke-7 yaitu terbentuknya lembaga sosial. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana itu terbentuknya lembaga sosial? Nah, terbentuknya lembaga sosial itu karena kebutuhan masyarakat yang sangat banyak ataupun keutuhan masyarakat hidup bersama yang sangat menumpuk ataupun yang sangat banyak. Disitulah terciptanya adanya pembentukan lembaga sosial. Nah, yang ke-8 yaitu peran penting lembaga sosial. Peran penting lembaga sosial emang ada ya Kak? Teman-teman pasti bertanya seperti itu kan? Nah, peran penting lembaga sosial itu ada loh teman-teman. Peran penting lembaga sosial itu contohnya yaitu menjaga keutuhan masyarakat, terus membangun diri sendiri, terus itu sebagai pedoman bertingkah laku, terus itu sebagai sistem pengawas sosial. Nah, jadi teman-teman sudah pada tahu kan apa itu peran pentingnya lembaga sosial? Jadi, kalau misalnya adalah guru nih ya kan yang bertanya, siapa yang tahu itu peran penting dalam lembaga sosial? Jadi teman-teman udah bisa jawab kan apa itu peran penting dalam lembaga sosial? Kan sini kakak sudah ngasih tahu kepada teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut ke yang 8. Yaitu contoh terbentuknya lembaga sosial. Nah, tadi kan kakak sudah ngasih tahu kan kepada teman-teman sekalian bagaimana itu terbentuk dalam lembaga sosial. Nah, di sini kakak akan kasih tahu contoh gambar lembaga sosial seperti yang di samping ini, teman-teman. Nah, dari samping ini, teman-teman pasti lebih mudah untuk memahami bagaimana sih itu cara pembentukan lembaga sosial. Nah, di samping ini kita lihat ada gambar seseorang dengan seseorang ataupun satu sama lain yang sedang berkomunikasi ataupun berkomunikasi dengan satu sama lain. Ini kita sebut dengan lembaga sosial karena mereka sudah melaksanakan itu komunikasi, berinteraksi satu sama lain antara teman walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, tapi mereka tetap bersatu. Jadi inilah contoh dari lembaga sosial. Jadi teman-teman harus udah tahu kan apa itu arti lembaga sosial, apa itu ciri-cirinya, apa itu fungsinya, apa itu peran pentingnya, apa itu dampaknya, dan gimana sih contohnya. Teman-teman sudah tahu sekalian kan? Kalau misalnya teman-teman belum pada ngerti, teman-teman bisa scroll lagi ya materi-materi kakak ini. Nah, sekian hasil presentasi ataupun hasil video kakak. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih.